This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Connect, connecting kids to God and others. Salah satu kebutuhan utama bagi anak adalah berelasi dengan sesamanya. Mari libatkan anak Anda dalam kelompok saling memperhatikan atau kesan, di mana anak akan bermain, berelasi, dan bertumbuh bersama dalam mengenal Allah. Connect, connecting kids to God and others. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku selam. Star Kids, let your light shine! Welcome to Ibadah Online Star Kids! Yeay. Kak Dea, kita awali hari ini dengan yang seru-seru nih. Ayo Kak Dea dan adik-adik coba tebak teka-teki gambar. Dan aku kasih waktu 5 detik. 5 detik aja ya. Coba nih, udah siap? Siap dong, Kak. Gambar pertama, tebak hewan apakah ini? Apa ya ini ya, Coba. adik-adik? Oh, ini Kak. Apa? Biawak. Benar, biawak. Kalian udah pernah lihat belum biawak sungguhan? Oke deh, gambar kedua. Coba tebak hewan apakah ini? Adik-adik sudah bisa tebak duluan belum? Yo, apa Aku coba? tahu nih, Kak. Apa? Hiu. Bener juga, wah hebat nih. Oke, siap gambar ketiga ya? Siap, Kak. Gambar ketiga, tebaklah gambar ini. Apa sebentar. nih? Coba. Ini, oh ini nih. Apa? Jaguar ya, Kak ya? Iya bener. Jaguar. Asik ya, Kak ya. Seru juga nih tebak-tebakan gambar kayak gini. Oke, dan lebih asik lagi kita akan mendengarkan Bible Story yang super keren. Dan kali ini Kak, ada juga hewan buas yang akan masuk ke dalam Bible Story kita hari ini. Yuk adik-adik ambil Alkitab ya untuk kita baca ayat dalam kisah Alkitab kita hari ini. Oke, dan jangan lupa untuk simpan dulu makanan dan minuman kamu ya, supaya kita semua bisa konsentrasi beribadah kepada Tuhan. Ingat, Tuhan ada bersama dengan kita loh. Ayo adik-adik ikut memuji dan menyembah Tuhan ya dalam ibadah online ini. Tuhan mendengar pujian penyembahan yang adik-adik nyanyikan loh. Betul banget. Oh ya, jangan lupa coba tulis di kolom chat di bawah di YouTube, tulis hal-hal yang positif, seru, love Jesus, keren, atau tulis puji Tuhan dan lain-lain. Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe, juga share link ibadah online Star Kids yang super keren ini supaya semakin banyak anak-anak di Indonesia yang ikut ibadah online Star Kids. Let's pray together. Allah yang Maha Mulia, kami hadir untuk memuliakan nama-Mu. Kami mau mendengar suara-Mu ya Tuhan. Kami mau memuji, menyembah, dan meninggikan nama-Mu karena kami yakin dan percaya Engkau hadir bersama kami. Terimalah ibadah kami hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ayo adik-adik, kita bernyanyi bersama untuk Tuhan. Karena hari ini sudah Tuhan berikan untuk kita hari yang baru. Hari ini harinya Tuhan. Ayo kita bernyanyi bersama-sama dengan semangat ya. Siap? Let's go! This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be
the day, this is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan menjamin hidupku. Bukan berlari mengejar citaku. Hai Kak Cynthia. Hai Kak. Senang sekali bisa bertemu dengan Kak Cynthia lagi. Aduh, seneng banget Kak Cynthia kita bisa menyampaikan firman bersama-sama pada hari ini. Iya, wah senang sekali ya bisa menjadi berkat buat ribuan anak-anak yang menyaksikan dan mengikuti ibadah online StarKid ini. Puji Tuhan ya Kak Cynthia, kita masuk bulan November. Dan kita bersyukur dalam perlindungan Tuhan kita akan memasuki bulan ini. Puji Tuhan ya Kak, dalam penyertaan Tuhan kita akan hidup di bulan November dengan semangat dan sukacita. Amin. Dan yang kerennya lagi adalah kita tuh ya orang-orang yang memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Karena janji Tuhan telah menjadi milik kita. Coba Kak Cynthia bantu ya bacakan di dalam ayat hafalan kita pada bulan ini, yaitu Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Adik-adik yang percaya, ayo sama-sama katakan amin. Dan sekarang mari kita pelajari Bible story yang super keren ini. Oh yes, aku selalu antusias mendengarkan firman Tuhan yang hidup dan berkuasa untuk kita semua. Adik-adik, kita sudah pelajari dalam Alkitab bahwa Allah memiliki rencana yang indah atas bangsa pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel selalu memberontak kepada Allah dan hidup sesuai keinginannya sendiri.
Sehingga bangsa Israel tuh dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain. Dan kita telah dengar bahwa bangsa Yehuda, bangsa Israel dibuang ke Babilonia. Oh iya Kak, aku sangat sedih sekali mendengarnya. Bangsa yang telah dipilih oleh Allah sendiri, tetapi karena kekerasan hatinya harus mengalami kekalahan dan hidup di negara yang telah mengalahkannya, Kak. Betul, tetapi Allah yang maha pemurah dan Allah yang berdaulat tetap mengatur supaya rencana indah Tuhan tetap menjadi milik umatnya. Oleh karena itu, kita melihat bagaimana Allah memakai Daniel, seorang yang memiliki roh yang luar biasa. Sehingga Daniel menjadi penasihat Raja Nebukadnezar, Raja Belshazzar, dan raja selanjutnya adalah Raja Darius. Wah, luar biasa ya. Allah dapat memakai Daniel dalam 3 pemerintahan loh Kak. Hebat ya, hebat banget loh adik-adik. Dan di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 dijelaskan bahwa Raja Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban, memberi laporan supaya raja jangan dirugikan. Wah, jadi Kak, Daniel itu kembali dipercaya, diangkat jadi pejabat tinggi di pemerintahan Raja Darius ya Kak? Ya, benar sekali. Dan Allah tetap memberi hikmat kepada Daniel. Sehingga Daniel ini melebihi para pejabat lain. Melebihi petinggi lain dan para wakil raja itu. Karena Daniel memiliki roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya. Wah, Daniel memiliki roh yang luar biasa banget ya Kak ya? Bagaimana ya Kak supaya aku dan adik-adik di rumah juga memiliki roh yang luar biasa seperti Daniel Kak? Oh, belajar dari hidup Daniel. Memang Allah lah yang memberikan roh yang luar biasa itu pada Daniel. Kita bisa meminta kepada Allah untuk memberikan roh yang luar biasa dalam hidup kita. Wah, kalau begitu adik-adik, ayo kita bisa berdoa meminta roh yang luar biasa itu kepada Allah kita. Ya, dan Daniel pun hidup bijaksana. Ia hidup dalam ketaatan kepada perintah Allah. Adik-adik ingat bukan? Saat Daniel menolak makanan raja, itu karena Daniel taat kepada Allah. Ia tidak mau menajiskan diri dengan makanan dan anggur dari raja yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Wah, berarti Kak, Daniel hidup bijak. Ia memilih pilihan yang bijaksana di dalam hidupnya. Yuk adik-adik, kita juga harus bisa memilih pilihan yang bijaksana. Dan Daniel adalah orang yang disiplin dalam doa. Apapun resikonya, dia tetap berdoa. Oh, Daniel suka berdoa ya Kak? Ayo adik-adik, kita jadikan doa sebagai gaya hidup kita. Berdoa setiap waktu. Daniel taat kepada Allah. Ia berdoa sekalipun ada resiko atau akibat yang besar atas hidupnya karena ia suka berdoa itu. Dikisahkan dalam kitab Daniel pasal 6 ini, rupanya para pejabat tinggi dan wakil raja itu merasa iri kepada Daniel. Sehingga mereka mencari alasan untuk menyalahkan Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan.
sebab Daniel setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan pada Daniel. Oh, iya dong Kak. Karena Daniel memiliki roh yang luar biasa. Dan Daniel adalah seseorang yang sangat mengasihi Allah. Tentu ia akan hidup dalam kebenaran firman Tuhan ya adik-adik ya. Betul sekali. Kemudian berkatalah orang-orang yang iri itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian mereka bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu untuk merencanakan sesuatu yang jahat pada Daniel. Loh, kok jahat ya Kak? Mereka sampai punya rencana yang jahat seperti itu. Apa yang akan mereka lakukan pada Daniel, Kak? Semua pejabat tinggi kerajaan itu, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah sepakat, telah bermufakat, setuju supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan atau berdoa kepada salah satu dewa atau manusia selain kepada raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Hah? Gua singa, Kak? Goa? Terus banyak singanya di dalamnya gitu, Kak? Ah, jahat, Kak. Jahat sekali ya kesepakatannya. Lalu bagaimana ini, Kak? Kalau gitu adik-adik kita lihat bersama-sama dalam kisah ini ya. Daniel tinggal di negeri yang diperintahkan oleh seorang raja baru yang bernama Darius. Daniel berteman dengan Raja Darius. Tetapi ada orang-orang yang iri atas persahabatan Daniel dengan sang raja. Mereka membuat rencana untuk melenyapkan Daniel. Kami mohon agar Baginda mengeluarkan perintah, yaitu agar sebulan penuh orang tidak berdoa kepada dewa manapun selain dari Tuanku. Dan jika ada yang melanggar, dia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Raja setuju mengeluarkan perintah itu. Ada satu orang yang tidak akan mematuhinya. Dia adalah Daniel. Daniel mengagumi Raja Darius, tetapi dia juga tahu bahwa Darius hanyalah seorang manusia biasa. Jadi, sebagai orang Yahudi yang setia kepada Allah, ia tetap berdoa kepada Allah dengan menghadap ke barat ke kota Yerusalem seperti biasanya. Teman Yahudi Anda, Daniel, berani menentang Anda. Dia mengabaikan perintah Baginda dan dia tetap berdoa kepada Allahnya. Tangkap Daniel. Daniel, sahabatku, semoga Allahmu menyelamatkan engkau. Darius terjaga sepanjang malam mengkhawatirkan sahabatnya. Darius yakin sahabatnya tidak dimakan singa. Ketika ia melihat ke dalam lubang, Daniel, apakah Allah menyelamatkanmu?
Kiranya Baginda panjang umur. Aku tidak bersalah kepadamu. Allahku telah mencegah singa-singa ini dari memakanku. Darius menyuruh orang-orang yang menuduh Daniel ditangkap. Lalu ia membatalkan perintahnya dan mengizinkan orang untuk kembali berdoa kepada Allah. Wah, terpujilah Allah Israel yang telah melindungi Daniel ya Kak. Sungguh kuasa Tuhan nyata bagi orang yang benar-benar mengasihinya. Allah menyatakan pada Daniel bahwa Allah adalah Allah yang dapat diandalkan dan Allah selamatkan Daniel supaya Daniel dipakai Allah, supaya rencana indah Allah atas bangsanya, yaitu bangsa Israel, sebagai bangsa pilihan Allah dapat digenapi. Amin, amin Kak. Dan aku juga akan percaya firman Tuhan bahwa Allah memiliki rencana yang besar dan indah atas hidup kita semua adik-adik. Amin. Dan sebagai puncaknya dari kisah ini, Raja Darius sampai mengakui siapa Allah yang sesungguhnya. Coba bacakan dalam Daniel 6 ayat 26. Let's read the Bible. The Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible, the Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible. Daniel pasal 6 ayat 26. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Allah adalah Allah yang dapat kita percayai dalam segala keadaan apapun dan dimanapun kita berada. Baik di tempat yang nyaman, tempat yang tidak nyaman, Allah tetap dapat kita andalkan. Dia Allah yang memegang janjinya atas orang yang mengasihinya. Ayo adik-adik, mari kita mempercayai Allah dengan segenap hati. Dan pilihlah untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah. Kuku, kuku. Wisdom. I need to make the wise choice. Kuku, kuku. Aku perlu membuat pilihan yang bijaksana. Kuku, kuku. Yuk, dengan semangat kita nyanyikan lagu ayat hafalan kita dalam Yeremia 29 ayat 11 yang akan mengingatkan kita bahwa Allah memiliki rencana yang indah atas hidup kita. Let's sing it. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
kita berdoa. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang memiliki rencana yang indah bagi setiap kami. Kami yakin Tuhan memegang hidup kami karena Engkau Allah yang dapat diandalkan. Terima kasih ya Allah. Tuhan, kami mau terus mempercayai Engkau ya Tuhan, karena kami tahu Engkaulah yang memegang hidup kami. Tuhan, ajar kami supaya kami bisa memilih pilihan yang bijaksana. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Allah sungguh nyata. Dia Allah yang memegang hidup kita secara sempurna. Ya, betul sekali. Dan kita bersyukur karena Allah memiliki masa depan yang indah atas setiap orang yang mengasihinya. Betul. Tetap semangat mengikuti Tuhan ya. Amin. Sekarang Kak Dea, teman-teman, saatnya untuk klik subscribe, tulis komen, klik like. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk share link ibadah Star Kids ke semua teman kalian. Thank you. Tuhan selalu menjawab doa umatnya. Ayo berdoa untuk keluarga, sekolah, gereja, dan bangsa kita yang perlu didoakan. Yuk join Zoom Anak Berdoa hari Minggu tanggal 6 November 2022 pukul 5.30 sore, ditunggu ya. Ayo kita belajar bersama firman Tuhan. Come on, join Zoom Connect untuk saling menguatkan iman kita. Hari Jumat tanggal 18 November jam 5 sore. Kita akan saling curhat bareng, main games yang seru, dan ada hadiah-hadiah yang super keren dan langsung dikirim ke rumah kalian loh. It's quiz time! Sebutkan 3 nama raja yang Daniel pernah layani. Segera kirimkan jawabannya ke nomor hotline Star Kids ya. Hadiah bagi pemenang akan dikirim langsung ke rumah. Asik kan? Asik banget tuh. Adik-adik ditunggu di ibadah onsite. Bertemu secara langsung pastinya akan lebih seru. Ayo ajak papa dan mama kamu untuk hadir dalam ibadah onsite. Silahkan datang ke Star Kids di Satelit Bandung Utara, Satelit Kopo, dan Satelit Pasir Koja. Untuk alamat yang lebih jelas bisa kamu lihat melalui aplikasi dan website Fajar Pengharapan. Ayo datang ibadah onsite. Saatnya memberi persembahan. Adik-adik bisa memberi persembahan dengan minta bantuan pada orang terdekat melalui QR Code atau pembayaran online lainnya yang telah disediakan. Tuhan berkati persembahan adik-adik. Puji Tuhan, adik-adik sudah sangat bersemangat mengikuti ibadah online sampai akhir. Tetap setia, rajin ibadah ya. See you next week. Bye! Bye!